Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Halo Foto. Balik lagi bersama saya Bimo di segmen Halo Foto Story. Hari ini kita di tempat yang nggak biasa. Kalau teman-teman yang udah lama ikut fotografi, mungkin bisa nebak kira-kira kita di mana. Iya, hari ini kita ada di Roy Genggam Studio. Hari ini kita bersama Mas Roy Genggam, seorang fotografer, seorang mentor, seorang weightlifting antusias, seorang cycling antusias. Mas, terima kasih banyak atas waktunya, Mas. Makasih Mas Gitu. Bimo. Baik, jadi ini kita di segmen Halo Foto Story, jadi kini kita bicara mengenai kisah hidupnya Mas Roy, Waduh, gitu. Jadi nanti kalau kisah nggak hidup. keberatan, mungkin Mas Roy bisa manggil teman-teman Sobat Halo Foto. Gitu. Baik. Oke. Oke Mas, ini mungkin teman-teman banyak yang pasti teman-teman udah pada kenal Mas Roy, cuma mungkin nggak tahu cerita zaman dulunya. Jadi kalau boleh di-share Mas, dulu awal kecintaan sama fotografinya gimana sih? Ini panjang nih Mas Bimo, ntar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecintaan pada fotografi. Nah, sejujurnya saya tuh nggak hobi foto. Hmm. Sejujurnya saya nggak terbayang ketika saya remaja dulu gitu ya. Nggak terbayang bahwa saya tuh akan jadi pemotret. Oke. Karena fotografi itu kan di zaman saya dulu itu satu aktivitas yang mahal. Ya, Itu udah pastilah, peralatannya mahal, kameranya mahal, belum lagi filmnya iya. kayak Dulu gitu masih ya. harus cuci cetak Nah, segala belum harus macam. cuci cetak. Itu hobi hobi boleh dibilang hobi orang kaya Hmm. gitu. Kebetulan saya bukan orang kaya, saya orang biasa-biasa aja. Jadi nggak kebayang bahwa saya hobi foto. Saya lebih hobinya sebenarnya ke melukis. Oke. Jadi cita-cita saya sebenarnya pengen jadi pelukis. Awalnya. Awalnya saya pokoknya ingin jadi pelukis. Itu ketika saya remaja ya. Saya udah remaja saya juga saya ini bikin ilustrasi buat cari uang jajan. Oke. Terus juga nulis gitu, saya juga suka. Berarti dikirim ke majalah-majalah Majalah, ketika itu majalah ya? remaja Iya, lah iya. zaman dulu. Ilustrasi, terus puisi-puisi, pokoknya nyeniman lah gitu. Terus bayangannya, Dulu wah, dikirim ke majalah Hai kan? iya di Iya, majalah Hai betul. iya. Saya tumbuh di majalah Hai zaman zaman Iya, iya. tahun 80-an lah gitu. Itu nggak kebayang deh cita-citanya. Pokoknya cita-cita saya tuh saya mau jadi pelukis. Tapi mana ada sih orang tua yang ngizinin Iya, anak jadi seniman, jadi pelukis gitu, sesuatu yang lu mau makan iya, lu nggak apa ada gitu pilihan kan. lain, kesannya kayak Kayaknya gitu. gitu ya. Padahal ibu saya itu juga itu drawingnya bagus banget. Hmm, Ibu saya senang musik, hmm, senang melukis. Ayah saya kebetulan arsitek. oke. Nah, lantas akhirnya singkat cerita, Hmm, saya justru sekolahnya di sinematografi. oke. Saya sekolah film di IKJ. Hmm, Ketika 2 tahun saya di sana, saya udah bikin film-film pendek. Film pendek dan ketika saya masih kuliah pun, film pendek saya pernah menang festival. hmm, Terus bayangan saya udah, wah gue jadi orang film iya, iya. nih gitu kan. Tapi selepas dari kampus, ternyata saya ngerasa dunia film juga nggak cocok buat saya. Ah, Karena zaman-zaman saya itu, film yang laris tuh kebayang Mas Bimo judulnya Ranjang Siang, Ranjang iya. Malam, Ketika itu Kelambu modelnya begitu Goyang, ya. yang gitu-gitu Iya, tuh iya. zaman-zaman itu. Jadi saya pikir ini nggak gua banget deh. Hmm, Tapi kan selepas dari sekolah kita harus hidup. iya. Ini berarti sekitar tahun berapa ini, Mas? Saya itu di 80-an ya? 80. Karena judul-judul film gitu tuh Iya, tahun tahun 80-an banget. 80-an. Iya. Ketahuan ya umurnya jadi Saya juga tua berarti. Udah tahu. tahun 80-an itu. Terus tapi gua tetap harus Heeh. harus berpenghasilan. Nggak Hmm, mungkin kan masa hidup dari orang tua gitu kan. Wah, udah deh. Saya kan sekolah film. hmm, Film saya pernah menang festival. Saya jadi fotografer aja. hmm, Nah, dulu bayangannya gitu. Jadi fotografer, wah pasti gampang lah hmm. fotografi. Kan saya dapat pelajaran fotografi itu saya dapat di kampus 2 semester Di IKJ. di IKJ. Oke. 2 semester, habis gitu sekolah apa lebih pendidikan ke sinematografinya. Saya pikir kerja foto gampang gitu kan. Oh, saya bikin kartu nama tuh Mas Bimo. Roy Genggam, pokoknya fotografer. Setiap ketemu orang saya kasih Hmm. gitu kan. Saya pikir wah sebulan nggak ada yang kontak, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun nggak ada yang kontak. Siapa elu gitu. Hmm, hmm. Jadi kalau mau terjun di dunia fotografi itu juga ya tetap Iya, harus iya. ada poin-poin tertentu buat buat masuknya kan. Apalagi zaman dulu bangun portfolio nggak kayak sekarang ya, Mas. Nah, Orang iya bisa lihat betul, betul Instagram gitu banget. ya.
Oke. Zaman dulu kita mau bikin portfolio tuh ya harus cetak misalnya Oke. gitu kan. Oke. Itu satu yang mahal. Hmm. Akhirnya singkat cerita lagi kalau diceritain soalnya panjang nih pasti dan bosan pasti dengernya. Enggak lah. Akhirnya karena saya ketika remaja banyak kenal dengan orang-orang di media cetak, Hmm. di majalah, terus saya terdampar di satu perusahaan majalah Hmm. lah. Kartini Group zaman dulu. Oke. Itu ada majalah Asri, Asri. majalah arsitektur dan interior. Dulu ada Asri, ada Laras, Iya, ada. Asri duluan. Terus saya kerja di sana, saya pikir gua kerja di sini deh Hmm. sambil nambah ilmu fotografinya. Kan jam terbang penting kalau di fotografi itu. Karena saya 2 tahun di Asri, saingannya muncul tuh, ada majalah Iya, Laras. iya. Saya dibajak sama Laras. Hmm. Dibajak dengan gaji lebih tinggi, Hmm. ke anak muda gajinya tinggi, pindah lah. Oke. Saya pindah ke Laras. Itu 2 tahun juga di Laras, saya jadiin buat eksperimen di Hmm. sana. Jadi fotografinya lebih ke saya bikin eksperimental banyak Oke. banget lah. Oke. Yang agak aneh-aneh, yang agak surrealis gitu. Iya. Kayak covernya saya bikin surrealis. Misalnya ada modelnya tuh rambutnya panjang gitu, terus duduk di stasiun kota, saya foto di Oke. tengah stasiun gitu-gituan lah. Tapi dulu ke Laras sama Asri karena suka arsitektur juga atau kenapa? Karena Eh, itu kan emang mostly kan rumah, landscape iya, gitu-gitu kan. enggak sih. Saya sebetulnya bukan karena saya suka arsitekturnya sih, enggak. Tapi karena di zaman itu majalah-majalah Asri atau Laras secara fotografinya tuh bagus. Iya, iya. Gitu. Jadi saya ngerasa ini menarik nih kalau saya di sini gitu kan. 2 tahun di Laras, terus Laras tutup. Iya. Itu tahun 90. Tahun 90 persis saya jadi freelance. Oke. Saya pikir wah udah saya harus harus mulai dari nol nih. Tapi berarti dulu dari videografi masuk ke fotografi karena kesadaran sendiri ya, Mas? Bukan karena ada mentor atau karena ada sosok yang gua Enggak pengen ada. kayak dia gitu, enggak ya? Nggak ada. Karena nggak kebayang saya jadi fotografer tuh. Iya. Hanya karena kebutuhan. Nah, sejujurnya ini bahwa saya harus harus berpenghasilan itu Hmm. aja. Hmm. Hmm. Sesederhana itu sebenarnya. Oke. Terus tahun 90 itu baru saya jadi freelance ya. Tapi keuntungannya saya tuh udah dikenal Iya. lewat majalah. Karena dulu kan fotografi ya orang taunya lewat media cetak Iya. sih. Dan namanya ditulis kan Iya, gitu kan. fotonya siapa? Fotonya siapa Hmm. gitu-gitu. Mulai dikenal. Nah, di tahun-tahun 90-an itu beruntung saya eh, perumahan itu mulai Perkembangan. lagi berkembang tuh. Kayak misalnya Pondok Indah, Bintaro dan sebagainya, BSD, Kelapa Gading semua lagi bangun. Itu zaman-zamannya rumah country ya, Mas. Nah, gitu-gitu 90-an. dan saya dikenal sebagai fotografer arsitektur. Arsitektur. Itu keuntungannya. Oke, oke. Beruntungnya di situlah. Saya merasa itu sangat beruntung. Oke. Kebetulan saya bisa begitu. Jadi orang, wah mau promosi perumahan, kontak ke Hmm. saya. Hmm. Tapi nggak ada kepikiran mau balik ke sinematografi lagi, Mas? Karena sekarang udah beda kan? Mungkin ya. Eh, Saya terus ngerasa bahwa, aduh fotografi ini udah buat saya udah bisa segalanya gitu Iya, ya. iya. Saya bisa berekspresi di situ, saya bisa Hmm. berpenghasilan di situ, saya tumbuh di Hmm. situ. Akhirnya saya pelan-pelan jadi mencintai fotografi. Oke. Akhirnya kalau sekarang saya ditanya, fotografi buat kamu apa Mas Ray? Fotografi buat saya jadi way of life saya udah. Iya, iya. Udah jadi kayak gitu, udah jadi apa ya? Ya udah bagian dari hidup saya udah. Hmm. Hmm. Kira-kira seperti itu. Karena di sana saya bisa dapat banyak hal gitu. Tapi berarti kan ketika Mas di Laras di Asri itu kan udah bisa dikategorikan sebagai profesional lah ya, karena Iya, sudah dianggap mampu iya. dan dibayar dan segala. Tapi sejak kapan sih Mas berani berdiri sendiri? Apakah semenjak ada studio ini, Roy Enggak. Genggam Studio Ini atau? Genggam Studio itu saya buat tahun 1990. Yang Oke. tadi saya bilang 1990 itu saya mulai freelance. Oke. Karena majalah Laras tutup waktu itu. Hmm. Waktu itu tutup. Terus saya bilang, waduh, saya harus 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 jadi ya harus bisa survive gitu Hmm. kan. Nah, tahun 90 itu saya proklamirkan saya jadi freelance fotografer Oke. sampai detik ini. Hmm. Gitu. Panjang sebetulnya. Iya, iya. Dan memang pekerjaan saya yang awal-awal dulu saya dapat karena saya dikenalnya sebagai fotografer arsitektur, ya foto-foto arsitektur Iya, iya. Anyway dulu gitu. pertama kali motret pakai kamera apa, Mas? Jadi di era saya itu yang dibilang profesional untuk kerja Hmm.
baik di majalah maupun di advertising, itu mesti formatnya medium, Mhm, medium format. Nah, medium format itu kan macam-macam tuh brandnya. mhm. Ada Hasselblad, ada Iya, Mamiya, ada Rollei, ada Bronica. mhm, Pertama kali saya pakai medium format saya adalah Bronica. Bronica. Dan sampai sekarang saya masih punya tuh, masih saya Masih simpen. disimpan, Masih iya. disimpan Bronica Karena di itu. sini banyak barang-barang klasik juga. Sampai akhirnya Bronica, terus ya segala brand saya pakai. Oke. Bronica saya pakai, Mamiya saya pakai, Rollei saya pakai, Hasselblad saya pakai untuk medium format ya. Iya, iya. Di dunia advertising ada tuntutan lain lagi, harus pakai large format. Mhm, Large format tuh kan ada Linhof, ada Sinar, ada Toyo, iya, ada iya. Horseman. Nah, large format pertama saya pakai Horseman. Akhirnya saya pakai juga Sinar. Oke. Gitu. Saya pakai Sinar, ada 2 Sinar gitu waktu itu. Gitu. Nah, Mas, saya tuh kan masih suka ngikutin tuh ya, Mas ini kan masih rajin banget olahraga, angkat beban, sepeda, dan sebagainya. Iya. Ini karena memang, supaya tetap bugar untuk menunjang pekerjaan, atau karena Mas Roy suka? Karena kalau boleh jujur ya Mas, Mas terlihat jauh lebih muda dari usianya loh. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, iya ya. 65 loh saya bentar lagi. 65. Gini, kalau kalau dibilang nunjang pekerjaan Mhm, bisa juga, mhm. udah pasti. Karena dulu ketika saya motret tuh saya nggak pernah mau duduk Mas Bimo. Oke. Saya tuh nggak pernah mau duduk. Saya suka bingung lihat fotografer muda-muda yang kerja komersil ya. Mhm, Kita ngomong mhm. fotografi komersil ya. Kok di studio duduk motretnya? Buat saya apa sih gitu kan? Nah saya nggak tuh. Mhm, Tapi begitu bertambah usia rupanya, pengaruh juga ya. Oh, ternyata misalnya kayak kaki. iya, Kaki kita tuh harus harus kokoh di mhm, segala bidang sebetulnya kan. Oh, berarti harus dilatih iya, ya kan. Walaupun saya dari remaja saya senang olahraga. olahraga. Dari remaja saya khususnya sih kalau remaja dulu saya senang bela diri. Segala urusan bela diri, saya suka Mhm, tanding lah segala macam gitu-gitulah gitu. mhm, Terus harus dilatih gitu kan. Akhirnya saya jadi kepikir bahwa sampai tua pun kalau bisa saya harus olahraga. iya, iya. Harus. Apalagi begitu saya misalnya angle-nya nih yang low angle nih. Aduh kalau perut saya ngeganjel tuh, ngap rasanya. Saya bilang, "Wah ini nggak bener nih." Udah besoknya saya harus wah workout buat perut nih Tapi terus. makanan dijaga juga Mas, atau hanya olahraga aja? Makanan, saya dibilang jaga nggak jaga-jaga banget, tapi banyak hal yang saya nggak suka dan ternyata itu bagus. Mmm, Kayak misalnya jeroan, dari dulu saya nggak suka jeroan. Terus gula, saya nggak suka makan manis-manis gitu, saya nggak suka dari dulu. Ternyata juga bagus. mhm, mhm. Ya beruntung aja gitu saya. Iya, iya. Terus apalagi ya, makanan-makan saya juga bukan tipe orang yang, eee, saya bukan tipe yang hidup untuk makan. Saya lebih tipe Makan untuk makan untuk hidup. hidup, lebih kayak gitu. Jadi kalau saya sarapan, misalnya saya sarapan nih 2 butir telur, sama kalau ada pisang rebus atau jagung rebus, belakangan saya suka dibikinin gitu, wah saya seneng banget. Tapi dulu-dulu ya pokoknya telur rebus 2 udah cukup gitu Iya, ya. iya. Ada kan orang yang seneng, wah nyoba makan apa yang aneh-aneh gitu. Mhm, Saya nggak terlalu sih. iya. Saya makan yang aneh-aneh kalau pergi sama teman-teman. Teman-teman yang suka makan sembarang Iya, gitu, sekali-sekali saya jalan rekreasi nggak boleh apa-apa, lah, iya. heeh, Cuma jangan gitu. dijadiin Iya, kebiasaan jangan ya, jadi Mas. kebiasaan. Saya Betul. nggak nyari gitu makanan yang aneh-aneh Mhm, buat saya. Artinya udah cukup dengan makanan yang sehat, yang itu buat saya cukup, iya betul. Dan apalagi kan. kalau sering angkat beban sepeda itu kan ini ya, Mas, Mhm, naikin testosteron kan. iya Testosteron karena tinggi gitu. berarti kan vitalitas bagus, Nah itu, metabolisme bagus, iya bener. betul. Pembakaran semua lebih baik lah intinya itu. Tapi ngomong angkat beban itu sebenarnya sampai tua tuh harus loh Iya, sesungguhnya iya, kan. betul, betul. Ya Mas Bimo udah melakukan lah, udah Iya, pasti kelihatan iya. lah badannya, buset. Kayak tukang pukul. Kan banyak orang yang bilang, "Oh kalau udah tua nggak boleh ini." Salah ternyata, ternyata Justru malah salah. mencegah osteoporosis kok, Mas. Iya, justru makin tua itu harus banyak digerakin. Udah berasa tuh bangun tidur, tunggu nih, oh harus mulai digerakin kaki, ujung jari, ujung kaki, Iya. semua gerak-gerak Semua gerak harus di-stretch. baru mulai gitu, baru berasa, oh nyaman. Iya. Harus tuh. Saya pikir kadang aja saya suka berpikir, "Aduh telatnya gue, harusnya coba dari masih muda dulu dah, dirutinin olahraga itu Mmm. kayaknya penting." Ya kalau nggak sehat gimana mau kerja Iya, juga, betul, ya kan? betul.
Gimana mau Dan kerja bisa juga? nemenin anak-anak sampai gede, Iya, punya cucu dan sebagainya. punya cucu. Oke. Mas, mungkin yang kita kepengen tahu ini dulu challenge-nya gimana, Mas? Ketika bikin Roy Genggam Studio Mhm, tahun 90, tahun itu 90. dulu gimana caranya menawarkan jasanya? Karena kan beda banget sama sekarang Oh ya. iya, Gitu. Kalau sekarang kan kita pinter-pinter kita keluar-keluar di sosial media, gitu orang ya. tahu kita. Nah, kalau dulu gimana? Nah, menarik juga sih ini sebenarnya kalau mau diceritakan juga. Karena saya tuh kan pada saat itu hanya fotografer majalah, Hmm, dikenalnya begitu kan. hmm, Untuk masuk di dunia freelance atau komersil atau advertising fotografi, itu nggak mudah. ya. Karena juga zaman-zaman itu cuman sedikit. Hmm, hmm. Para profesional tuh sedikit banget gitu kan. Bisa dihitung jari lah gitu. Ya. Sedikit benar. Dan harus modalnya kuat, segala gitulah. Saya sadar benar bahwa saya nggak punya modal. Maksudnya modal finansial ya. Ya. Saya nggak ada modal itu, hanya saya punya modal skill. Nah, gimana nih supaya saya ditengok di dunia itu? Kalau dikenalnya sebagai fotografer Fotografer arsitektur. arsitektur. Gimana masuk ke advertising gitu kan? Kepikiran pada saat itu, coba Mas Bimo bayangkan ya, tahun 90 itu fotografer belum ada yang bikin kalender pribadi Ya. terus dibagi-bagiin. Belum ada lah. Hmm. Kalau sekarang mungkin mudah ya, kita digital print sebentar Iya, mau iya, cetak 10, 15, 20, iya. 100 bisa ya. Zaman itu untuk cetak itu cukup mahal kan. Akhirnya saya bilang, kayaknya gue harus bikin nih. Saya kerjasama sama desainer grafis waktu itu. Mereka desain yang pokoknya keren lah desainnya Hmm, gitu. Saya bikin foto yang fine art, saya cetak 500 eksemplar, hmm, itu advertising di Jakarta saya data, hmm. saya bagiin semua. Dibelas kemana-mana. Oh, saya kirim. Nah, mereka terus kan mikir, wah ini gila nih siapa nih gitu kan. Kayaknya pernah denger nih nama ini, tapi kan di majalah gitu kan. Ini kayak apa studionya? Padahal studio saya itu kecil banget dulu. Dulu awalnya di mana sih Di Mas Tebet. studionya? Oh, di Tebet. Studio saya di Oke. Tebet, saya ngontrak satu rumah kecil, Hmm, saya jebol-jebol dindingnya, itu oke, jadi oke. studio. Kecil lah pokoknya. Ceilingnya aja tuh, Hmm, ceilingnya kalau saya loncat, saya bisa pegang ceilingnya. Coba kebayang nggak? di 2,5 meter, 3 Nah meter. kan, Hmm. saya loncat gitu, entah saya bisa gingkang atau apa, tapi saya loncat saya bisa pegang Iya. gitu kan. Jadi sekecil itu gitu. Oke. Saya kirim datang orang-orang yang ngasih kontak, ngasih kerjaan, dan pada kaget-kaget kalau datang. "Loh, studionya kok begini amat?" gitu ya. Hmm, Kecil gini, di gang lagi, kalau parkir agak jauh dari depan hmm, studio gitu kan. Tapi yang saya pertahankan adalah gimana caranya saya bikin foto yang bagus. iya. Dan rupanya itu memuaskan para Oke. eee, customer saya. Berarti awalnya kliennya advertising company ya? Advertising ya, Oke, oke. advertising. Terus mulai deh, mulai pelan-pelan naik dan saya orang yang rada gila kerja Hmm, sebenarnya. Saya tuh paling benci hari Sabtu sama Minggu, hmm, dulu ya. Kalau sekarang sih enggak lah. hmm, Dulu saya benci banget kalau udah Sabtu Minggu, aduh libur nih, mau ngapain libur gitu, enakan kerja gitu hmm. kan. Dan saya suka bilang gini, saya suka kalau di workshop saya suka bilang, saya tuh punya dendam pada kemiskinan gitu, gitu. Dendam pada kemiskinan yaitu, mmm, karena saya pernah ketika saya motret, ada satu klien yang komen di belakang saya dengar gitu, "Ih, kameranya kecil ya," gitu, Hmm, "lampunya kok sedikit," gitu kan. Saya bilang, "Gila nih, rupanya itu ukuran banget," gitu ya. iya, iya. Terus dibandingin lagi, "Oh si Pak Anu tuh kameranya gede loh," gitu. Saya denger, sambil saya lagi ngeset tuh saya denger, Hmm, itu rasanya coba iya, juga iya, kan nggak enak iya, banget iya. kan. Dan saya bilang, "Pokoknya gue punya duit, apa peralatan gue beli." Dan benar, setiap saya ada penghasilan, justru saya pakai buat equipment saya dulu, Iya. Modal kerja ya. modal kerja. Lighting apa terus semua, saya nambah terus. Sempat, ya mungkin pada era tertentu studio saya akhirnya lighting-nya yang terbanyak lah di Jakarta gitu ya dulu, udah kayak gitu. Seperti itu tuh yang apa apa namanya ya, ambisi atau apalah itu ya, untuk seorang anak muda yang pengen gua dendam nih, gua Iya, pengen iya. gitu kan, Hmm. gitu. Waktu itu masih ingat nggak Mas, pertama kali kliennya siapa? Saya pertama kali motret yang iklan itu saya dapat dari advertising untuk sebentar saya ingat otomotif sih waktu itu. Oh, Mmm, apa ya, Mazda kalau nggak salah. Tapi saya jadi gini, kebetulan nah ini ada hubungannya dengan saya dikenal sebagai, fotografer arsitektur ya. mhm, Iklan itu gini, ada interior rumah, oke. terus ada modelnya di dalam Mhm, situ, nah di depan itu baru mobil.
Oke. Mobilnya ada fotografer lain senior yang motret zaman Oke. itu. Saya diminta motret si Si landscape interior keseluruhannya. Oke. itu, interior rumahnya itu, gitu. Itu Oke. pertama kali saya ingat, waduh, itu Mazda kalau nggak salah. Saya suka tukar tuh Mazda sama Nissan, saya suka udah lupa. Nah, sejak itu mulai banyak iklan-iklan yang saya foto, Oke, oke. gitu. Dari otomotif, kosmetik, produk untuk anak-anak, segala macam lah, Oke. Mas, ini gitu. kan kalau saya ngeliat, banyak brand-brand gede yang Mas udah pegang lah ya, kayak ya Yamaha juga di Mas kayaknya Yamaha ya? sampai hari Yamaha, ini masih terus klien Asus loyal. dan sebagainya ya, Iya. macam-macam. Nah, ini gimana sih Mas modelnya kayak tadi penunjukan langsung atau Mas ikut tender atau gimana sih? Sebenarnya kalau di dunia advertising dulu, kita kita Mhm, kembali ke yang mhm. dulu ya, itu, lewat advertising agency. Iya, kalau dulu ya. Ya, selalu begitu. Nggak ngerti lah, saya beruntung aja tuh. Dan saya begitu yakin ini, nggak tahu lah, kita tetap harus berdoa, harus minta pada Yang Kuasa, itu pasti. Mhm, Jadi ketika saya akan mulai motret, selalu saya mikir, saya selalu minta semoga Allah kasih kemudahan buat saya, mhm, gitu. mhm. Dan begitupun perpindahan dari foto, misalnya awal-awal saya banyak motret arsitektur gitu kan. Saya bilang, "Ya Allah, kok saya bosen ya motret arsitektur. Saya pengen juga ngerasain motret otomotif nih." Iya. Karena zaman-zaman tahun 90-an kalau kita motret otomotif tuh kayaknya prestisius gitu Mhm. loh. Saya bilang, "Ya Allah, saya pengen begitu." Itu terkabul. Dapatlah saya dari Indomobil Group itu hampir semua produknya saya fotoin dulu. Oke. Dari Suzuki sampai ke truk Hino Iya, itu saya Indomobil motret. semua tuh ya. Motornya juga Mhm. gitu. Dulu apa? Udah, Sun Motor ya, Mas? Indomobil Indomobil Indomobil. langsung dari Iya, iya, Indomobilnya. Udah mulai bosen terus pernah ada satu saat gini nih, lucu juga nih. Saya lagi motret di studio saya, terus saya dengar modelnya lagi dirias terus bilang, itu Roy Genggam ya?" Ya. "Ih, entar gua difoto jadi rumah." Karena di Di kepala dia di fotografer fotografer arsitektur. arsitektur. Saya bilang, "Sialan, ini model kok ngomong gitu ya?" Terus dia bilang, "Ya Allah, gue pengen bisa motret model." Mmm. Jadi bukan motret-motret model duluan, saya enggak. Awalnya malah arsitektur, Justru terus ke arsitektur, otomotif, heeh, baru ke iya. oke, oke. Terus, sejak itu saya banyak motret model Mmm, untuk produk-produk kosmetik. Kan dulu zaman-zaman itu ada Mustika Ratu, Sari Ayu, gitu-gituan lah. Itu motret saya ke sana, mhm. kira-kira Iya. gitu. Mas Mas ini kan udah bertahan puluhan tahun di industri ini ya, dan nggak banyak orang yang bisa kayak gitu gitu loh, Mas. Rata-rata kan begitu udah senior namanya mulai surut, tapi kalau kita kan lihat Mas Roy kan makin tua makin jadi. Iya, kelapa kali. Nah, yang mungkin kita kepengen tahu gini, ini sebenarnya apa sih yang dimiliki oleh Roy Genggam dan Roy Genggam Studio yang orang lain nggak punya, Mas? Karena kan ya tadi, kalau kita bicara soal jual jasa kan bukan cuman hasil kerja kan, tapi Ya, ada proses di ya. situ, ada servis, ada komunikasi gitu. Iya, benar sih. Dan sebenarnya yang penting attitude, Ya, itu tuh yang itu, apa yang harus dipunyai seorang fotografer supaya generasi bisa yang ke bertahan? sini nih Heeh, sering mengabaikan attitude itu tuh. Biar gimana kita bisnis jasa itu penting sikap mhm, sikap yang baik ya. iya, iya, Dan saya dari mulai saya start, saya tuh paling anti itu sama yang namanya main-main duit gitu. oke, Itu buat saya nggak ada cerita deh. Nanti kalau mau ditanya boleh tentang prinsip-prinsip mhm, saya mhm, gitu ada. boleh, Itu kan orang suka bilang, "Oh, kalau main bisnis ya lu kan harus inilah, harus nyogok apa." Buat saya kalau nih, Mas Bimo misalnya ada klien yang datang ke saya, atau siapapun dia datang, "Mas Roy, ini gua ada kerjaan gini gini gini, lu bisa kasih gua berapa nih?" mmm, oh minta fee, Minta oke, fee. Saya biasanya tanya, "Ini untuk lu pribadi atau untuk perusahaan?" Kalau lu perusahaan advertising itu ada iya, fee agency ya. Kalau misalnya, "Oh, nanti gua nih gini gini," lu cari fotografer lain. mmm, mhm, Itu dari dulu saya kayak gitu, Mas. Saya paling anti tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya, oh ini dari advertising, kita tentunya ada agency fee. Nah, itu boleh. Itu kan keuntungan satu perusahaan iklan iya, untuk, ya iya, kan, markup mhm, vendor-vendornya berapa, dia naikin itu iya, keuntungan iya, dia, itu silakan. mhm, Itu kan buat kepentingan mhm, usaha ya. Tapi kalau yang buat kepentingan pribadi, buat saya, lu pergi aja lu. iya harus cari yang Silakan lain, cari fotografer lain. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya masih motret tuh, iya, iya. iya kan? Jadi sebenarnya ada tuh sikap-sikap yang harus kita kita pegang. Oke tuh Mas, mungkin yang kita kepengen tahu value apa sih Mas yang Mas Roy pegang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang? Jadi orang selalu masih terus percaya sama Mas Roy? Satu
tadi itu ya, kita punya sikap itu, dan yang minta ke Yang Maha Kuasa sih. Heeh, Saya tuh bukannya bukannya sok religius ya, iya, tapi tetap itu kita tuh, eee, butuh sih ya, butuh satu energi yang dari Yang Maha Kuasa tuh untuk kita jalan hidup ini gitu kan. oke. Dan ada beberapa hal yang saya memang nggak pernah mau dari awal. Pasti kalau, saya lagi ngasih workshop nih saya suka gini, apalagi pesertanya misalnya banyak cowok. "Ayo kalian ngarep apa? Pasti kalian ngarep foto yang sensual atau apa. Mhm, Jangan harap itu ada dari foto saya." oke Dari awal saya mulai motret, saya nggak pernah mau motret nude fotografi. oke. Buat saya itu enggak gitu, gitu. Terus juga saya nggak mau motret iklan rokok. Mmm, Walaupun dulu-dulu saya awal-awal motret banyak ya rokok. Hampir semua brand deh sebutin deh, pasti itu pernah saya bikin iklannya. Tapi ada satu masa yang saya stop, saya bilang, "Oh, udah enggak deh." Sama alkohol, saya oke, nggak mau motret iklan alkohol, gitu-gitu. Jadi itu ada sikap-sikap yang harus kita pegang pegang, sih. Dan artinya kita menjalani profesi kita ya ya sesuai dengan keyakinan kita lah. oke. Dan untuk saya bukan sekedar, "Wah, gua ada cuan nih di sini, ada keuntungan di sini." Enggak buat saya. Ada satu kecintaan, ada passion di kerja sebagai fotografer gitu. Itu mungkin yang dilihat oleh klien saya, bahwa saya melakukan pekerjaan saya tuh dengan kecintaan. Iya, Mungkin itu ya. pakai passion. Itu Mhm, dia passion itu. Sehingga orang akan kasih kerjaan ke genggam fotografi itu rasanya, "Ah, enak lah gua ngasih." Mungkin, saya nggak ngerti. iya iya, Itu walau alam ya, saya nggak ngerti itu. oke, Kira-kira kayak gitu sih. iya. Tapi kalau fotografi portrait manusia kan juga Mas ambil sebenarnya. Oh iya, Pokoknya intinya jangan saya senang sensual. sekali saya motret Oke, portrait. Kalau dilihat di keliling ini aja tuh yang iya personal-personal makanya, project itu. heeh, Saya senang sekali motret orang, itu mhm, buat saya suka banget. oke. Nah Mas ketika motret orang nih, kan kalau dia sudah jadi model mungkin lebih mudah diarahkan ya. Tapi kalau misalnya motret orang yang nggak pernah difoto, Iya, itu bangun chemistry-nya gimana sih Mas? Karena kalau nggak nyaman kan juga susah ya. bener sih, iya. Kayak misalnya saya jarang difoto gitu kan, pasti kan juga susah itu. Ada yang Heeh menarik ya, heeh, ada yang menarik. mmm, Saya kan, pernah nerbitin buku iya memotret-pemotret, iya, yang isinya para fotografer betul, senior tuh. Dan rata-rata para para fotografer itu pun kan nggak terbiasa dipotret, mhm mereka justru senangnya motret kan. Itu lucu juga, sama lah artinya mereka seperti orang-orang yang nggak biasa dipotret, mhm, ada rikuhnya, ada apa, aneh gitu iya rasanya kan. iya, Nah, pada dasarnya setiap orang menurut saya, ketika difoto itu selalu menarik. mhm Pasti. Sejauh kita bisa nangkep karakter orang mhm, itu gitu ya, itu tuh menarik, menarik siapapun. Jadi bukan terus karena ganteng, karena cantik, kalau itu ya udah biasalah ganteng, cantik itu udahlah gitu kan. Tapi karakter itu tuh yang harus bisa kita capture. oke, Nah, untuk ngebangun itu ke seseorang yang kita mau foto, nah kita harus deket kan, mhm, harus bisa interaksi, harus bisa meyakinkan dia bahwa lu tuh oke gitu. Karena siapapun itu kayak saya cerita tadi, para fotografer yang saya foto, iya, itu kan biar gimana di depan kamera kan, aduh gua agak nggak percaya gitu kan. Hampir semua orang nggak percaya bahwa gua nih bisa keren gitu mhm kan. mhm, Nggak pede lah iya iya, intinya itu ya, nggak pede. Nah itu yang nggak pedenya itu yang si fotografer harus bisa bangun. oke oke, Jangan pernah bilang ke modelmu di depanmu itu bilang, "Oh jangan gitu jelek." Itu nggak boleh tuh ngomong gitu tuh. Biarpun dia jelek gimana caranya kamu harus bikin dia tuh berasa, "Aduh gua nih keren, gua nih paling oke," iya. gitu. Itu yang harus Itu mereka dibangun. dibiarkan bergerak bebas nanti Mas tembak capture gitu Mmm, atau memang tergantung. gimana? Kalau misalnya untuk portrait, Heeh, biasanya saya biarin, saya ajak ngobrol, saya shoot. Tapi kalau untuk iklan enggak lah. Kalau mhm, untuk iklan harus diarahkan, fotografer harus mengarahkan. Karena kalau untuk iklan kan udah ada konsep. iya iya. Udah ada konsepnya mau seperti apa, nanti penggunaannya gimana, angle mana yang mau dipakai gitu-gitu, itu udah terencana. Tapi lebih gampang mengarahkan yang sudah berpengalaman di foto ya Mas? Atau malah enggak? Nggak mesti. Nggak mesti ya? Ada yang paling males tuh saya kalau ketemu yang dia, "Oh dia model nih Mas Roy, dia udah biasa difoto." Saya ngarahin apa, dia udah langsung badannya meliut-meliut yang, aduh Ah, capek banget tuh lihatnya gitu. oke. Badannya udah kayak ngerasa model banget gitu. Iya, udah punya idealisme sendiri ya? Heeh, itu malah ngerepotin tuh sebenarnya. Mhm, Kalau buat iklan sebenarnya bukan gitu. Itu mungkin kalau buat foto hunting bareng-bareng, fotografer kan sekarang musim tuh yang hunting iya rame gitu hunting-an, kan. heeh, Saya sih nggak pernah tahu itu, nggak pernah ikut gitu kayak gitu-gituan. Tapi
Ya itu mungkin mungkin menyenangkan kali ya untuk para fotografer yang pada, wah cewek modelnya meliuk sana meliuk sini jepret 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 Iya gitu iya mungkin ya. iya. Tapi kalau untuk kerja profesional bukan itu yang diperlukan. Mmm, Justru seperti sebenarnya seperti pemain film, yang kita butuhkan tuh model seperti pemain film, mhm, yang kita ceritain, "Gue maunya gini 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 gini." Nah, itu dia berusaha ngeluarin mmm, apa yang kita maunya, itu sebenarnya. oke. Nah, Mas, ini kan, definisi foto yang bagus untuk setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, kalau yang menurut Mas Roy gimana? Wah ini Foto yang bagus tuh yang kayak foto yang apa? bagus yang kayak gimana Heeh ya? Nah ini menarik sih. heeh, Mmm, oke. Boleh nggak kalau saya jawabnya seperti ketika saya ngasih workshop, saya selalu bilang begitu, ya. Foto yang bagus tuh kayak apa sih? Kalau saya lagi ngasih workshop mesti ada yang tanya gitu, "Mas Roy foto yang bagus kayak gimana?" Nah, kita kembaliin dulu ya. mhm, Ini saya kayak jadi mau bikin workshop. Kita kembalikan dulu. Fotografi itu untuk saya juga dia media. Media komunikasi, media ekspresi, itu pentingnya. Nah, media itu kita harus bisa gunakannya tepat, mmm, ya. Kalau yang bagus buat saya dan buat siapa aja sesungguhnya, karena dia media, bukan sekedar kita upload foto jempol 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 di sosmed, "Oh itu iya, bagus tuh." Enggak. Kalau buat saya foto yang bagus adalah yang hasilnya sama persis dengan apa yang kita bayangkan ketika kita akan memotret. oke, Jadi ketika kita akan memotret kita punya imajinasi, kita punya bayangan, "Gue pengen motret tuh gini 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 gini," gitu kan. Motretlah, apapun itu, entah mau, taking mmm, picture, entah mau making picture, tapi pasti punya imajinasi ketika kita menghadapi objek atau subjek. Begitu kita foto cekrek, hasilnya sama dengan apa yang kita kita bayangkan, bayangkan, itu bagus. Artinya apa? Artinya dia bisa menggunakan fotografi itu sebagai media dia berekspresi, mhm, atau media komunikasi, bisa juga, oke, gitu. Itu baru bagus. mhm, Paling celaka nih misalnya, jebret gitu kan, "Eh, kok gini ya?" Nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nah, itu sebenarnya belum bagus kan? mhm, Atau kebalikannya, pas bagus, "Wah gila keren banget ya." Itu juga jangan happy dulu. iya, Artinya nggak sesuai dengan yang kita pikirin. mhm, Lebih bagus dari yang kita pikirin, itu belum tentu bagus. Kalau untuk saya seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itu kebayang, begitu jadi, ini yang gue mau. oke oke, Tapi harus jujur ya, jangan mhm nanti mhm, kalau di komunitas tuh nanti, "Oh gue emang maunya gini nih." Ya itu lain iya lagi iya, tuh. Foto yang bagus buat saya itu. Jadi, eee, orang lain mau bilang apa ke foto kita itu masa bodoh sebenarnya. Itu kalau kita ngomong mhm fotografi sebagai karya karya personal juga. mhm, Tapi kalau ngomong secara fotografi sebagai, media untuk advertising seperti yang saya perlakukan setiap hari, mhm, itu lain lagi tentu. Foto yang bagus ya tentu yang sesuai diharapkan oleh pemesan ke kita.